Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Yuliska dan saya dari Universitas Ruhania, program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan judul materi saya, yaitu Etika Profesi Teknologi Informasi. Setiap bulannya ada lebih dari 2,7 miliar orang mencari informasi di dalam Google. Komputer itu bisa disebut dengan universal tools. Komputer hampir bisa mengerjakan apa saja. Komputer tidak perlu tidur, komputer juga tidak lelah. Komputer tidak pulang ke rumah karena sakit ataupun ambil cuti. Seringkali lebih efisien daripada manusia. Jadi, komputer di zaman yang makin modern ini sangat dibutuhkan bagi manusia. Komputer versus manusia. Karenanya, dengan alasan ekonomis, kecenderungan untuk mengganti manusia dengan komputer sangatlah tinggi. Teller bank, operator telepon, jasa pengetikan, grafik artis, satpam, bahkan buruh pekerjaan pun membutuhkan yang namanya komputer. TIK atau tingkat kapasitas intelektual dengan bantuan teknologi informasi dan teknologi, kecerdasan dan kapasitas manusia itu sangatlah meningkat. Di sini saya mempunyai singkatan atau yang disebut dengan PAPA. PAPA ini dapat biasa diartikan dengan 4 isu etika era informasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu singkatan dari PAPA. Yang pertama yaitu privacy atau yang disebut dengan kerahasiaan. Yang kedua ada accuracy atau kebenaran, property kepemilikan, dan yang terakhir adalah accessibility yaitu hak akses. Selanjutnya di sini saya akan membahas apa itu pengertian dari etika profesi. Pengertian etika itu sendiri mempunyai arti yaitu yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adab kebiasaan. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat itu tersebut. Selanjutnya, secara umum pekerjaan di bidang IT dibagi menjadi 3 kelompok. Di sini yang pertama adalah bergelut dengan bidang software atau sistem analis dan programmer. Yang kedua, bergelut dengan hardware. Dan yang terakhir adalah bergelut dalam pengembangan bisnis informasi. Di sini adalah tiga pekerjaan di bidang IT yang kita bagi menjadi 3 kelompok. Selanjutnya, kira-kira apa saja larangan bagi ahli IT? Di sini saya mempunyai beberapa contoh. Yang pertama adalah bagi ahli IT dilarang untuk mengambil hak privasi orang atau informasi orang yang disebut dengan hacker. Dan selanjutnya di sini adalah game judi online. Yang selanjutnya adalah penipuan dengan beberapa modus yang biasa dilakukan melewati via SMS atau WhatsApp. Selanjutnya, kira-kira apa saja yang seharusnya ahli IT lakukan? Di sini saya mempunyai satu contoh, yaitu membuat inovasi. Di sini sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi maju di zaman yang modern ini, startup ternama di Indonesia. Saya mempunyai 3 contoh. Yang pertama yaitu Tokopedia, Bukalapak.com, dan OLX. Aplikasi ini sangat berkembang pesat di zaman yang makin modern ini.
Selanjutnya adalah fungsi etika menurut Bertens. Di sini ada 3 fungsi dari etika itu tersebut. Macam-macam etika itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah etika deskriptif. Yang kedua adalah etika normatif. Dilihat dari sisi pengetahuan, sama artinya dengan filsafat moral, adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau menyelidiki perilaku moral. Di samping itu, etika juga memperhatikan dan mempertimbangkan perilaku manusia. Etika itu dibagi menjadi 2, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum itu membahas tentang prinsip-prinsip moral dasar, sedangkan etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Secara umum, etika itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah mengajarkan tentang kondisi-kondisi dan dasar-dasar bagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis. Dan yang kedua adalah etika khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan manusia. Selanjutnya, etika khusus itu dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama adalah etika individual dan etika sosial. Di sini saya akan menjelaskan apa itu etika individual. Etika individual yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Tetapi etika sosial yaitu mengenai sikap dan kewajiban serta pola perilaku manusia sebagai anggota yang bermasyarakat. Etika sosial itu meliputi banyak sekali bidang, antara lain di sini ada 6, yaitu yang pertama adalah sikap terhadap sesama, yang kedua etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan, dan etika ideologi. Dari sistematika di atas, kita dapat melihat bahwa etika profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial. Di sini saya akan membahas tentang apa itu pengertian dari profesi. Di sini ada 3 pengertian. Yang pertama adalah profesi itu adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya masing-masing. Yang kedua, profesi adalah suatu pekerjaan yang berkaitan dengan bidang yang didominasi oleh pendidikan dan keahlian yang diikuti dengan pengalaman praktek kerja purna waktu. Dan yang terakhir adalah dilaksanakan dengan mengandalkan keahliannya sendiri. Selanjutnya, kalau tadi saya membahas tentang apa itu profesi, sekarang saya akan membahas apa pengertian dari profesional. Yang pertama, orang profesional itu orang yang mempunyai atau pekerjaan purna waktu. Yang kedua, memerlukan latihan khusus dengan suatu kurun waktu. Dan yang ketiga, hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Baiklah, terima kasih. Mungkin cukup ini presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.